warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Nah, hari ini kami akan menjelaskan materi kepada kalian yaitu ukuran pemusatan data tunggal di dalam statistika. Nah, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, dari kami anggota kelompok 2 yang berisikan Jasmine Galisha Mekadares, absen 13, Karen Junisia, absen 14, dan saya, Nasya Afiana Era Artinto, absen 27, Viera Diandra Kinza, absen 39, dan juga Zekran Rizky Hidayat, absen 42. Langsung saja kita mulai kepada materi kita, ke tujuan pembelajaran, dan sebelum itu mari kita simak baik-baik dan dengarkan agar mengerti. Selamat mendengarkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu memahami pengertian ukuran pemusatan data, mean, median, dan juga modus. Nomor 2, siswa mampu menghitung nilai mean, median, modus dari suatu kumpulan data tunggal dengan tepat. Nomor 3, siswa dapat menganalisis karakteristik data berdasarkan nilai-nilai ukuran pemusatan yang telah dihitung. Dan yang terakhir, siswa dapat membandingkan 2 atau lebih kelompok data menggunakan ukuran pemusatan. Dilanjut oleh aku Karen, dan ini dia peta konsep dari materi kita kali ini, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Ada komponen mean, median, juga modus. Berikut penjelasan dari definisi masing-masing komponen. Nah, sebelum kita bahas per submateri, aku mau kasih tahu nih apa itu data tunggal. Data tunggal adalah nilai tunggal yang mewakili sekumpulan data yang menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Nah, contohnya yaitu mean, median, juga modus. Kita lanjutkan. Definisi mean, median, dan modus. Pertama adalah mean, juga dikenal sebagai rata-rata, adalah nilai mewakili kumpulan data dan dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Yang dimaksud adalah kita lihat di sini kan dia dibilang sebagai rata-rata. Jadi dia tuh menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Itu tuh mean. Yang kedua adalah median. Median atau nilai tengah adalah pemusatan data yang membagi suatu data menjadi setengah, data terkecil dan data terbesar. Nah, jadi yang dimaksud simpelnya kayak gini. Ini adalah data kecil, ini ada data besar. Nah, dia tuh mengambil di tengah-tengah dari data tersebut. Itu adalah median. Selanjutnya adalah modus. Modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi dalam suatu kumpulan data. Jadi misal ada data, nah yang paling sering muncul atau yang paling sering disebut itu adalah modus. Oke, balik lagi dengan aku Nasya. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan tentang rumus modus dalam menghitung di pemusatan data tunggal ini. Nah, jadi yang sudah kita ketahui di definisi modus sebelumnya, bahwasannya modus itu adalah frekuensi angka yang paling sering muncul dan yang juga paling besar. Nah, kita bisa lihat contoh dari tabel yang ada di sini, yaitu ada nilai, turus, dan juga frekuensi. Apa sih turus tuh? Turus adalah cara penulisan angka dalam matematika yang berbentuk garis ataupun juga garis miring, garis lurus atau garis miring. Nah, di sini nilainya ada 102, 104, 105, 106, dan juga 108. Nah, nilai masing-masing dari nilai tersebut memiliki frekuensi sebanyak 102 sebanyak 5, 104 sebanyak 7, 105 sebanyak 9, 106 sebanyak 11, dan 108 sebanyak 3. Bagaimana cara kita mencari modus di sini? Nah, kita dapat melihat dari frekuensi yang paling besar. Nah, di antara frekuensi yang ada, yaitu 5, 7, 9, 11, dan juga 3, manakah yang paling besar dan juga yang paling tinggi? Nah, dapat kita lihat bahwa misalnya angka 11 merupakan angka yang paling besar di antara kelima data frekuensi tersebut. Maka dari itu bisa kita lihat bahwa misalnya angka 11 ini dimiliki oleh nilai 106. Maka nilai modus dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwasannya milik 106. Ya, dapat dimengerti. Untuk bisa kita mengerti lebih dalam lagi, mari kita mendengarkan penjelasan di soal dan pembahasan. Nah, kita mulai dulu dengan soal dan pembahasan min.
soal 1 ini di sini ada diketahui data sebagai berikut, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan juga 18. Dipertanyakannya adalah nilai rata-rata dari data tersebut adalah. Nah, sebelum itu kita harus tahu nih, tadi rumusnya min itu adalah kita harus menjumlahkan seluruh data, nantinya dibagi dengan banyaknya data yang ada. Nah, di sini penyelesaiannya itu yang pertama adalah kita harus menjumlahkan semuanya dulu. Jadi kita menjumlahkan semua data yang ada, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dan seterusnya. Kemudian kita sudah hitung-hitung dan hasilnya adalah 90. Lalu kalau kita sudah mendapatkan hasil dari jumlah seluruh data tersebut, kita bagi dengan banyaknya data yang ada di sini. Nah, banyaknya data yang ada di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan juga 9. Di sini sudah bisa kita lihat bahwasannya di sini ada 9 jumlah data. Maka dari itu langsung saja kita bagi jumlah seluruh data, yaitu 90, dibagi dengan banyaknya data, yaitu 9. 90 dibagi 9 sama dengan 10. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya nilai rata-rata dari data tersebut adalah 10. Cukup dimengerti kan? Nah, sekarang kita akan lanjut kepada soal dan pembahasan selanjutnya agar kita dapat lebih paham lagi tentang materi ini. Bab selanjutnya adalah 2 soal dan pembahasan dari median. Soal nomor 1, median dari data 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6 adalah. Penyelesaiannya adalah pertama kita bisa urutkan nilainya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Banyaknya data adalah 13, jadi data tersebut adalah data ganjil. Maka kita bisa menggunakan rumus median untuk data ganjil, yaitu median sama dengan X, banyaknya data ditambah 1, kemudian dibagi 2. Jadi, X 13 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah X 14 per 2. Jadi, hasilnya adalah X 7. Kita bisa cari data ke-7 dari urutan angka tersebut, sehingga diperoleh nilai mediannya adalah 7. Soal nomor 2 adalah hitung median pada sebuah lomba balap lari di mana waktu tempuh beberapa peserta dalam detik adalah 18, 22, 15, 25, 20, 30, dan 17. Penyelesaiannya, median sama dengan N ditambah 1 kemudian dibagi 2. Sama dengan 7 ditambah 1 dibagi 2. Sama dengan 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Jadi letak median ada pada data urutan keempat setelah kita mengurutkan angkanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, yakni urutan keempat adalah 20 detik. Hai, kembali lagi dengan aku. Pada kali ini kita akan membahas soal di bawah kiri sini. Nah, ada sebuah toko buku yang mencatat jumlah buku terlaris setiap bulannya. Nah, berikut datanya ada 20, 15, dan seterusnya. Kita akan menentukan modus dari soal di bawah kiri sini. Nah, pertama-tama untuk penyelesaiannya yaitu kita urutkan dari angka yang paling kecil yaitu 15, 20, 25, dan juga 30. Nah, karena modus adalah angka yang paling sering muncul, bisa kita hitung berapa kali 15 muncul. Nah, angka 15 muncul sebanyak 5 kali, dan angka 20 muncul sebanyak 7 kali, dan angka 25 muncul sebanyak 4 kali. Juga angka 30 muncul sebanyak 4 kali. Nah, kesimpulannya, modus dari data penjualan buku tersebut adalah angka 20. Mengapa? Karena 20 muncul sebanyak 7 kali dan paling sering dibandingkan nilai lainnya. Nah, soal selanjutnya ada suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Berikut data nilai ujian bahasa Inggris mereka. Ada nilai 70, 80, dan seterusnya. Yuk kita tentuin nilai modus dari data di atas. Nah, penyelesaiannya seperti tadi. Karena angka pada soal di bawah kiri kita masih sangat acak, kita akan mulai menyusun dari angka yang paling kecil, yaitu 75, 80, 85, dan yang terakhir adalah 90. Kita lihat, di sini 75 muncul sebanyak 11 kali. 80 muncul sebanyak 3 kali, 85 muncul sebanyak 10 kali,
dan 90 muncul sebanyak 6 kali. Nah, kesimpulannya, angka 75 paling sering muncul yaitu sebanyak 11 kali, maka bisa kita tentukan modus dari data di bawah kiri sini adalah 75. Oke, di sini ada latihan soal HOTS. Sebuah kelas memiliki 30 siswa. Nilai ulangan matematika mereka adalah sebagai berikut: 60, 70, 80, 75, 85, 90, 65, dan seterusnya. Habis itu, A. Hitunglah rata-rata, median, dan modus dari nilai ulangan tersebut. Kita langsung tulisin aja ya. Jadi kalau rata-rata atau mean, itu tuh dia jumlahin semua angkanya, lalu dibagi dengan frekuensi datanya. Jadi kayak hasilnya adalah 2315 dibagi 30 sama dengan 77,17. Habis itu mediannya berapa? Mediannya 75. Gimana cara dapatnya? Cara dapatnya adalah kita harus mengurutkan satu persatu. Jadi ya jangan kayak gini ya, itu nggak boleh. Itu terus diurutin, oke? Habis itu modusnya dapat dari mana? Modus itu juga kita harus cari mana sih angka yang paling sering keluar atau paling sering disebut gitu. Aduh, kepencet. Ya, gitu pokoknya. Oke, nomor B dan C akan dilanjutkan oleh Zehran.